Pada episode sebelumnya, sedikit senyuman muncul di sudut bibirnya, niat membunuh muncul di dalam hatinya. Pewaris Istana Abadi tiba-tiba menawarkan hadiah untuk membunuhnya, apalagi ingin menjadikannya sebagai pelayan. Dia memutuskan bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika batu penyerang ilahi berhasil, dia akan langsung membantainya menuju tempat isolasi pewaris Istana Abadi, menebasnya di sana dan kemudian suasananya agak aneh. Si Hao dengan tegas menolak untuk berbicara tentang keberadaan Huang, menunggu sampai pewaris Istana Abadi tiba secara pribadi. Di sisi lain, sekelompok wajah orang tampak gelap. Jika ini tidak begitu penting bagi mereka, mereka pasti sudah menangkap dan membunuhnya. Namun, mereka melihat dirinya masih bisa dianggap kooperatif, bukan hengkang, sehingga tidak mengambil tindakan. Setelah menunggu lama, pelayan rumah harta karun Oktadik akhirnya mengantarkan harta karun ikan mas Oktadik, dan Oktadik Phoenix dalam 2 kuali tulang. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Terlalu lambat, keluh si Hao. Ini adalah makanan surgawi, perlu dimasak perlahan dengan api dao, jadi tentu saja membutuhkan waktu. Pelayan itu menjelaskan. Kedua kuali tulang itu tampak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi keduanya merupakan artefak magis. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memasak 2 bahan langka yang berharga ini. Ketika tutup kuali dibuka, bau harum segera meresap ke udara, dan helai demi helai kemegahan ilahi tercium keluar, membuat orang-orang di sekitarnya terkejut, menampakkan ekspresi aneh. Bagaimanapun, ini adalah aroma harta karun kelas atas. Bahkan para dewa pun akan mengeluarkan air liur ketika mencium aroma ini, ingin menyumbat mulut mereka. Aroma itu terlalu menggoda, membuat seseorang ngiler karena nafsu. Ini agak berharga. Si Hao menghela nafas dengan takjub, memperlihatkan senyuman yang tulus. Dia telah memakan ikan mas Oktadik di alam bawah sebelumnya, jadi dia memilih Oktadik Phoenix terlebih dahulu. Ini adalah jenis burung kuno yang tidak terlalu besar, tetapi kualitas dagingnya sangat bagus. Meskipun itu bukan jenis daging burung terbaik, itu hampir saja. Selain itu, ia memiliki khasiat obat yang mengejutkan, sebanding dengan setengah batang obat suci. Dao sobat, pertama-tama saya harus meminta Anda membayar tagihannya, kata pelayan itu sambil tersenyum. Di sini, si Hao menyerahkan kotak giok dengan obat-obatan suci yang disegel di dalamnya. Di sisi lain, kelopak mata orang-orang klan dunia bawah dan Istana Abadi melonjak. Ini adalah obat-obatan berharga mereka. Cara orang ini membelanjakan uangnya terlalu mudah. Bahkan jenderal kedua pria berambut pirang dan klan dunia bawah tidak memesan harta karun Oktadik Phoenix dan hidangan tersebut, namun bajingan ini benar-benar berani menyia-nyiakan obat suci mereka di sini. Hati kelompok orang ini tidak tenang. Orang mati, di mata mereka benar-benar berani melakukan ini, benar-benar membuat mereka sangat marah. Sobat Dao, kamu belum menepati janjimu, berbicara tentang di mana Huang berada, namun kamu sudah menggunakan 1 kotak obat suci. Jika ada masalah, apa yang akan kamu keluarkan untuk membayarnya? Laki-laki pirang itu bertanya dengan dingin. Semakin sering saya melakukan ini, semakin membuktikan bahwa informasi saya dapat dipercaya. Aku bahkan tidak akan pergi, dengan tenang menikmati makanan lezat, jadi apa yang perlu kalian khawatirkan? Si Hao menjawab. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman cemerlang, mengundang King Yi seolah-olah mereka akrab satu sama lain. Laki-laki pirang itu sudah muak. Dia sudah lama merayu wanita itu, namun pada akhirnya, orang mati ini berani turun tangan. Dengan statusnya, bahkan di Immortal Ancient, dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan, namun hari ini, dia sangat tertarik pada keindahan luar biasa yang dikelilingi oleh cahaya bulan, melakukan segala yang dia bisa untuk mewujudkan sesuatu. Dao sobat, seseorang harus memahami status mereka, kata laki-laki pirang itu. Hanya 2 harta karun Oktadik kuno, namun kamu ingin peri itu bergerak, haruskah aku menyebutmu bodoh atau bodoh? Laki-laki berambut merah dengan dingin berbicara, secara terbuka mengejeknya, pada dasarnya menyebutnya muda dan bodoh. Mereka yang berada di sisinya juga tertawa, membawa ejekan dan ejekan. Mereka semua memendam niat jahat dan sudah lama berpikir bahwa si Hao tidak sedap dipandang. Mereka ingin menggunakan ini untuk mempermalukannya. Namun, sesuatu yang hampir membuat bola mata mereka melotot terjadi.
Peri luar biasa dengan cahaya bulan hijau di sekelilingnya tiba-tiba bergerak, bangkit untuk berjalan menuju sisi Si Hao. Jenderal kedua Istana Abadi, laki-laki berambut pirang, terkejut, malu, dan benar-benar bingung. Laki-laki berambut merah bahkan hampir menggigit lidahnya. Dia baru saja selesai berbicara ketika wanita berpakaian hijau itu bangun, ini benar-benar membuat wajahnya sulit untuk bertahan, pada dasarnya sama dengan menampar wajahnya. Qing Yi, mata cerah dan gigi putih, rambut hitam bersinar dan lentur, gaunnya terseret ke tanah saat dia berjalan dengan anggun. Sosoknya tinggi dan ramping, lekuk tubuhnya naik dan turun, sikapnya anggun dan halus. Lehernya yang seputih salju, penampilannya yang tak tertandingi, dan matanya yang besar dan cerdas memberikan kecantikannya yang luar biasa. Mata orang-orang itu hampir keluar. Dia duduk dengan santai di dekat meja Si Hao begitu saja, tangannya memegang sumpit gading, indah dan mengharukan. Ini. Banyak orang yang tercengang, terutama jenderal kedua Istana Abadi dan pria berambut merah, tampak tercengang. Hati mereka merasakan kemarahan yang tak terlukiskan. 2 hidangan. Sialan, bajingan itu hanya menggunakan 2 piring untuk menggaet peri yang mereka kagumi, membuat mereka sangat marah hingga hampir menampar meja. Hal yang paling penuh kebencian dan menjengkelkan adalah bajingan itu menggunakan obat-obatan suci mereka untuk membeli 2 piring. Itu membuat mereka merasa ingin muntah. Wajah laki-laki pirang itu menunduk, hampir meledak karena amarah. Bagi seseorang dengan identitasnya yang bisa mengobrol dengan seorang wanita dan dengan sungguh-sungguh berbicara tentang kebaikannya, dia merasa seperti dia sudah sangat merendahkan dirinya sendiri. Biasanya, sebagai jenderal kedua Istana Abadi, kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh orang-orang seperti bintang di sekitar bulan. Dia merasa sangat malu hari ini. Sedangkan untuk pria berambut merah, dia ingin segera membunuh Si Hao. Dia merasa bajingan ini melakukan ini dengan sengaja, menyia-nyiakan obat-obatan suci mereka untuk membeli harta karun oktadik dan memanggil peri dari sisi mereka untuk membuat mereka marah. Itu memalukan dan penuh kebencian. Ikan mas harta karun oktadik berbentuk seperti ikan mas naga, panjangnya 1 meter dan mengalir dengan warna-warna cemerlang. Itu berkilau cerah di dalam kuali dan mengeluarkan aroma keringat. Kedua kalinya aku makan ini sekarang. Si Hao merasakan gelombang kekaguman. Dia memikirkan hari-harinya di alam bawah, betapa penuh energinya dia, betapa dia selalu bersemangat saat dia maju, menyapu semua musuh yang menghalangi jalannya. Ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia selalu tertahan, harus menyembunyikan segala macam hal dan bahkan harus menyembunyikan identitasnya. Saat memasuki Immortal Ancient, ia bahkan diubah menjadi buronan dengan bounty dan diklaim diubah menjadi pelayan, menjadi sasaran penangkapan. Ini hanya satu contoh. Ada juga anak kegelapan ilahi, Ning Chuan, dan lainnya. Harimau ini tidak menunjukkan kekuatannya, jadi menurutmu aku ini kucing? Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menempa jalanku sendiri dan meningkatkan kejayaanku. Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian, dia merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Haa, peri, kamu bergerak begitu cepat. Tinggalkan beberapa harta karun oktadik Phoenix untukku." Si Hao mengeluarkan teriakan aneh dan buru-buru menggerakkan sumpitnya untuk memperebutkan burung dewa. Di dalam kuali ada seekor burung keberuntungan yang menyerupai burung Phoenix. Sepertinya itu diukir dari batu giok, memancarkan cahaya suci. Itu kaya dengan esensi spiritual dan membawa keharuman yang kaya. Daging jenis ini bening dan empuk, hampir larut ke dalam kuahnya. Ketika seseorang memasukkannya ke dalam mulutnya, tanpa diduga itu langsung berubah menjadi simbol dan masuk ke dalam tubuh, mampu mengatasi segala jenis luka tersembunyi di jiwa seseorang. Setelah digigit, tidak hanya kenikmatan yang didapat, badan menjadi rileks, seluruh tubuh bersinar, dan pori-pori membesar. Selain itu, akan ada gelombang aroma manis dari tubuh seseorang yang tidak akan menyebar dalam waktu lama, mirip dengan aroma anggrek. Dikabarkan bahwa itu karena harta karun oktadik Phoenix dapat mempertahankan keremajaan, mampu mempertahankan penampilan seseorang selama bertahun-tahun, dan mengandung zat yang menakjubkan. Itulah sebabnya, sebagai seorang wanita, Qing Yi secara langsung bertarung memperebutkan harta karun oktadik Phoenix. Tampil sangat berbeda dari dirinya yang biasanya murni dan suci, tampak sedikit hidup. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Si Hao berteriak. Dia hanya makan setengahnya dan berteriak,
"Bos, bawakan 20 lagi." Di restoran, sekelompok orang ketakutan. Apakah mereka memperlakukan ini seperti bebek? "Segera pesan 20, ini terlalu boros dan boros." Pelayan itu berlari mendekat, terus-menerus menyeka keringatnya. Dia mengeluh dalam hati, orang aneh macam apa ini? Dia benar-benar tahu cara membuka mulut. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, kawan, ini yang terakhir. Ini adalah hidangan berharga yang langka, sesuatu yang hanya dapat ditemukan di Immortal Ancient. Namun, tidak mungkin kita bisa menangkap 20 dari mereka sekaligus." Siha merasa menyesal. Bibir dan giginya masih harum, bahkan belum kenyang. Dia menatap bibir merah cerah King Yi yang indah, merasakan dendam rahasia. Dia merasa bahwa hari ini, dia benar-benar tidak bertingkah seperti wanita bijak dan berbudi luhur, tidak seperti peri sama sekali. Dia benar-benar berbeda dari biasanya. Di sekitarnya, sekelompok orang tidak bisa berkata-kata. Tipe kecantikan luar biasa seperti ini sedang berbagi makanan denganmu, ekspresi macam apa itu? Sebenarnya memiliki penampilan seperti ini. Jenderal kedua Istana Abadi, pria berambut pirang, benar-benar ingin berjalan dengan langkah besar dan mengutuk Si Hao, lalu membawa pergi wanita cantik berpakaian hijau itu. Namun, setelah memikirkan identitasnya sendiri, dia tidak mengambil tindakan. Memalukan, penuh kebencian. Yang lain diam-diam mengutuk saat mereka menatap Si Hao. King Yi, wajah cantiknya yang halus cerah dan bersinar seperti porselen. Alisnya sangat panjang, matanya cerdas. Dia memberinya tatapan tidak senang. Tatapan seperti ini membuat sekelompok orang ini kesal, sangat ingin mengusirnya dan duduk di tempatnya. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao bergerak, karena batu penyerang ilahi kembali. Ia masuk melalui jendela dan memasuki lengan bajunya, berkata kepadanya, dia ada di alam roh hijau. Pikirannya bergetar, dan setelah bertanya secara detail, mau tak mau dia menjadi sangat gembira. Batu penyerang ilahi menemukan jalan dan memasuki tempat rahasia. Bagus, bukankah dia ingin menawarkan hadiah untuk membunuhku? Sebentar lagi, aku sendiri yang akan mengunjunginya dan menghabisinya. Si Hao santai, menuangkan anggur dengan lembut dan menyesapnya. Segera setelah itu, Si Hao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jelas bahwa pria pirang dan yang lainnya menerima kabar untuk menaklukkan Si Hao. Mata mereka menunjukkan tatapan dingin. Sobat, apakah kamu sudah cukup makan? Bagaimana kalau Anda ikut dengan kami untuk melihat yang hebat sekarang? Kata laki-laki berambut merah. Si Hao mengabaikannya. Orang-orang di sisi lain mengungkapkan niat membunuh yang samar. Dia melihat ke arah pelayan dan berkata, jika kalian tidak memiliki harta karun Octadic Points lagi, jika saya membawa sendiri bahan-bahannya, maukah kalian membantu saya memasaknya? Itu bisa dilakukan. Kalau begitu, itu bagus. Kalau begitu bawakan aku sepiring peng rebus bersayap emas, kata Si Hao. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Seberapa mendominasikah peng besar bersayap emas? Secara umum, siapa yang berani memprovokasi mereka? Dia sebenarnya ingin memakannya. Mereka yang memahami detail batin semuanya memandang ke arah pria pirang dari Istana Abadi. Laki-laki pirang itu tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan kemudian di belakangnya, bayangan peng yang sangat besar muncul. Itu sangat menakutkan, cahaya keemasan bersinar dalam puluhan ribu garis. Mengambil tindakan. Laki-laki berambut merah itu berteriak. Beberapa orang bergerak, semuanya bergegas untuk menangkap Si Hao. Kamu pikir aku takut pada kalian semua? Si Hao meminum segelas terakhir anggur obat suci, dan kemudian terbang seperti kilat, tiba di udara. Cahaya keemasan berkedip-kedip. Laki-laki berambut pirang itu juga bergegas keluar melalui jendela, berubah menjadi peng yang hebat. Sayapnya menutupi langit, memunculkan simbol-simbol yang cemerlang, kekuatan yang cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Laki-laki berambut pirang dan perempuan dengan bakat luar biasa mengikuti di belakang. Membunuh. Orang-orang ini bergegas membunuh. Namun, dengan mengangkat tangan Si Hao, seberkas cahaya perak melonjak seperti naga sejati, menembus tengkorak seseorang. Darah meletus, kilat terjalin. Semua orang terkejut. Siapakah orang ini, yang membunuh seseorang yang kuat hanya dengan satu ujung jarinya? Hati-hati! Laki-laki berambut merah mengingatkan. Namun, semuanya masih terlambat.
Di bawah suara peu-peu, beberapa tombak petir terbang keluar, menewaskan 2 orang lagi. Mereka meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Hanya 3 talenta luar biasa yang tersisa. Kalian bertiga tidak cukup? Si Hao menatap mereka dengan tatapan menghina. Lalu bagaimana jika aku bergabung juga? Energi berwarna hitam memenuhi udara. Jenderal klan dunia bawah keluar dan tiba di kehampaan. Dan kamu pikir kamu ini siapa? Masih kurang. Saat itu, saya makan 8 talenta luar biasa sekaligus. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang terkejut. Dia adalah Raja Iblis yang mengambil tindakan dari kota Radian? Astaga! Dia adalah Huang. Dia datang sendiri. Semua orang merasa ngeri, semuanya kaget. Apa? Itu kamu. Orang-orang istana abadi sangat marah sehingga mereka mulai gemetar, ingin memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka sebenarnya tertipu oleh orang ini sampai sejauh ini, menghadiahkan semua obat-obatan suci dan ilahi itu. Serahkan hidupmu. Si Hao bergegas ke surga untuk menghadapi peng besar bersayap emas itu. Dia menggerakkan sayap Kunpeng, mengaduk kabut yang meluap dari surga dan energi pertempuran yang membelah langit, membantai jalannya. Peu. Itu hanyalah serangan pertama, namun kecemerlangan paling cemerlang muncul di antara keduanya. Mereka berdua menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Meskipun peng bersayap emas besar itu sangat kuat, dikenal sebagai ras peringkat surgawi, cahaya berdarah masih keluar dari tubuhnya. Salah satu sayapnya berlumuran darah, hampir jatuh. Dagingnya mengalami kerusakan serius. Semua orang terkejut. Tubuh peng emas tidak ada bandingannya, namun ia menderita kekalahan hanya dalam 1 kali pertukaran. Layak menjadi Raja Iblis Huang. Laki-laki berambut merah merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan karakter utama sendiri. Jantungnya berdebar gugup. Meskipun dia mengambil tindakan, dia merasa takut. Tidak ada jalan keluar. Dia mencapai kecepatan ekstrim, jadi kita tidak bisa melarikan diri. Yang ada hanya pertempuran sampai mati. Kata talenta luar biasa wanita itu. Mereka bergegas ke langit dengan niat membunuh. Hitung aku juga. Kata jenderal kedua klan dunia bawah. Dia juga sedikit menyesal, tidak pernah menyangka Huang akan berkunjung sendiri. Namun, kini tidak ada jalan keluar. Aku akan bertukar petunjuk denganmu. King Yi berbicara, suaranya damai dan alami. Kemegahan hijau kabur tersebar keluar. Seperti peri yang berjalan di atas riak, dia sudah sampai di langit. Maka, terjadilah pertempuran besar yang dipisahkan menjadi 2 medan perang. Pertarungan Si Hao berlangsung tanpa ketegangan. Teknik peng bersayap emas versus Kunpeng, secara alami ini membuatnya tertekan hingga tidak dapat mengangkat kepalanya, sepenuhnya ditekan. Setelah beberapa lusin pertukaran, tubuh laki-laki pirang itu sudah berlumuran darah. Peu. Jarak antara alis wanita dengan bakat luar biasa itu dikejutkan oleh jari. Matanya yang indah melebar, lalu darah bermekaran, tubuhnya jatuh dari langit. Sesaat kemudian, laki-laki berambut merah itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dia menemukan dengan ngeri bahwa ketika bilah tangan Si Hao ditebas, kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya, mengeluarkan banyak darah. Ekspresi peng bersayap emas besar sangat buruk. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, tapi dia masih tidak berdaya untuk memasuki langit. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Si Hao, bulu emas berserakan di mana-mana. Ketika Si Hao berbalik, dia terkejut. King Yi juga mengakhiri pertarungannya. Bola api hijau mengelilinginya, membakar seluruh energi dunia bawah, meninggalkan segumpal abu. Tubuh dan roh jenderal dewa nomor 2 klan dunia bawah musnah dan berubah menjadi abu. Ini, tidak hanya Si Hao, bahkan yang lainnya pun terkejut. Secara umum, setelah menyalakan api ilahi, api yang tidak teratur itu akan hilang dengan sendirinya, tidak tinggal bersama inangnya. Itu adalah api bulan hijau, seperti bulan hijau, cerah dan damai, membuat King Yi terlihat luar biasa dan menyendiri. Nyala api ini belum hilang. Ini adalah nyala api yang tertinggal setelah makhluk abadi sejati meninggal. Itu menemani King Yi, keduanya terhubung erat. Ci! Jari King Yi menunjuk keluar. Orang-orang klan dunia bawah yang tersisa juga dilahap oleh api lampu hijau, semuanya terbakar menjadi abu.
Taman bunga persik, tempat ini sangat sunyi. Semua orang tercengang dengan kedua metode ini. Api bulan hijau masih ada? Jika aku tetap bersamamu, itu tidak akan membuatku terbakar, kan? Si Hao memecah kesunyian. Qing Yi memelototinya, tentu saja memahami bahwa ada yang salah dengan kata-katanya. Astaga, dia adalah Huang. Dia membunuh orang-orang Istana Abadi. Peri ini juga sangat tangguh. Si Hao membawa peng bersayap emas dan mengirimkannya ke rumah harta karun Oktadik. Sambil berkata, penjaga toko, bersihkan dengan benar untukku dan panggang peng bersayap emas besar ini. Rasanya lebih enak. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah langit yang jauh, berkata, saat ini, saya akan membunuh pewaris Istana Abadi. Saat aku kembali, kita akan merayakannya dengan anggur suci dan memakan peng bersayap emas besar. Si Hao melayang ke udara, dan Yu Chen mengikuti di belakangnya, pakaiannya berkibar-kibar. Keduanya seperti sahabat ilahi saat mereka menghilang ke batas cakrawala. Hutan bunga persik, semua orang di sini menjadi tercengang. Baru setelah waktu yang lama berlalu barulah mereka meledak dalam keributan. Astaga! Dia akan membunuh pewaris Istana Abadi. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengejutkan seluruh Immortal Ancient. Efeknya luar biasa dan bertahan lama. Huang sendiri yang mengambil tindakan, mengambil inisiatif menyerang. Ini pasti akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dunia. Bunga-bunga berguguran bertebaran dan beterbangan seperti kepingan salju di dalam hutan pohon persik. Kelopak bunga berwarna merah muda memenuhi langit, berkilau dan cemerlang, aroma manis melayang di kejauhan. Namun, itu tidak cukup untuk menyembunyikan keributan di sini. Huang akan melakukan sesuatu yang besar, akan menimbulkan gangguan besar. Setelah sekian lama berlalu, tempat ini tidak bisa lagi damai. Makhluk-makhluk di sini menyebarkan berita, semua orang ingin menyaksikan pertempuran ini. Sayangnya, mereka tidak tahu di mana pewaris Istana Abadi berada. Menjual informasi tentang dirinya sendiri, memperoleh obat-obatan suci, Huang benar-benar, semua orang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika mereka mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, mereka semua tertawa. Istana Abadi pasti akan muntah darah. Untuk menggunakan modal semacam ini pada musuh, aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka setelah mengetahuinya. Semua ahli Istana Abadi di hutan bunga persik terbunuh, namun masih ada beberapa sosok kecil yang Si Hao tidak perhatikan. Wajah orang-orang ini berwarna hijau dan pucat, benar-benar terasa cemberut. Demikian pula, orang-orang dari klan dunia bawah yang selamat juga merasa sangat cemberut, benar-benar ingin mengaum ke langit. Raja Iblis ini terlalu rendah. Dia memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa, namun dia masih menipu orang lain, memeras setumpuk obat-obatan suci. Itu benar-benar membuat marah seseorang sampai mati. Orang-orang yang tidak memiliki terlalu banyak kekuatan adalah satu hal, tetapi jika berita tersiar, bagaimana perasaan orang-orang berbakat luar biasa di benteng tersebut? Paru-paru mereka pasti akan meledak karena amarah. Di dalam rawa di alam roh hijau, ada aura pembusukan yang kuat. Tidak banyak makhluk yang mau tinggal di sini. Energi Yin sangat kuat, mengelilingi tempat ini. Tidak ada sinar matahari yang mencapai area ini sepanjang tahun. Batu penyerang ilahi memimpin, membawa Si Hao dan Qing Yi ke sini. Itu isyarat agar mereka diam, karena sudah dekat dengan tempat tujuan. Fluktuasi kehidupan yang kuat muncul dari kedalaman rawa, melindungi tempat ini. Cakram formasi. Ada sebuah altar kecil di rawa yang terbentuk dari material dewa berwarna merah tua. Seorang ahli duduk di sana, melindunginya, mata tertutup sambil menyerap dan melepaskan energi. Energi berwarna putih dilepaskan dari mulut dan hidungnya, melingkari tubuhnya seperti seekor naga. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa ini adalah ahli yang tangguh. Namun, bagi Si Hao, ini bukanlah masalah. Di matanya, hanya warisan Istana Abadi yang bisa dianggap musuh. Mereka yang menjaga jalan tidaklah penting sama sekali. Si Hao menarik kembali energi vitalnya dan diam-diam menyesuaikan auranya. Kemudian, dia tiba-tiba bertindak. Teknik Kunpeng dan teknik bumi keinci bergabung menjadi satu, mengalir deras seperti untayan asap. Pada saat yang sama, dia mendukung satu-satunya jalan surgawi, dengan cepat tiba dan mengelilingi orang itu. Orang ini membuka matanya. Dia berjuang keras, ingin mengirim pesan melalui altar, tapi itu sudah terlambat. Satu-satunya jalan surgawi ini membatasi segalanya.
Tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik berharga, memanggil senjata, itu semua tidak berguna. Dia menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak lagi. "Siapa kamu?" Dia membuka mulutnya dengan susah payah, sulit dipercaya. Sebagai ahli muda paling kuat di sebuah provinsi, Jenderal nomor 3 pewaris Istana Abadi, dia sebenarnya ditangkap seperti ini. Hasil seperti ini, kekalahan total seperti ini, sulit diterimanya. Biarpun orang aneh kuno datang, tetap saja tidak akan seperti ini, kan? Hehehe, Si Hao tertawa. "Huang, kamu datang." Ekspresi orang ini berubah, merasa kaget, marah, dan takut. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Huang datang mengetuk pintu mereka. Kita harus memahami bahwa pewaris Istana Abadi sedang menjalani pelatihan tertutup. Sekarang seseorang datang seperti ini, hasilnya tidak terbayangkan. Itu segera membuat wajahnya sangat pucat. "Kamu bahkan bukan seseorang dari Istana Abadi. Kamu tidak perlu khawatir demi dia." Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Qing Yi berjalan mendekat, anggun seperti makhluk abadi. Cahaya kabur menyelimuti tubuh langsingnya, membuat rawa ini terlihat semakin murni dan suci. Batu penyerang ilahi terbang ke depan dan berkata, "Tanyakan koordinatnya. Jika saya harus menyimpulkannya, maka itu akan membutuhkan sedikit usaha. Apakah kamu mendengar? Kemanakah arah altar ini? Tolong bicara tentang koordinat kosong," kata Si Hao. "Entahlah, ini formasi misterius. Saya hanya bertugas melindungi tempat ini. Setiap kali ada sesuatu, saya hanya perlu meletakkan buku tulang di sini dan itu akan dikirimkan," kata Jenderal ketiga. Batu pemukul ilahi itu terasa sakit kepala. Ini kemungkinan besar adalah semacam formasi yang menakjubkan. Agar repot, hanya bisa mengirim benda khusus saja, misalnya buku tulang dan lain-lain. Makhluk kemungkinan besar tidak bisa menginjaknya. Si Hao mempertanyakan orang ini, tetapi Jenderal ketiga tidak tahu banyak, pengetahuannya terbatas. "Kamu berani?" Ketika Si Hao sedikit menahan jalan surgawi, orang ini dengan cepat melakukan serangan balik untuk menghancurkan altar. Teknik Kaisar Petir. Si Hao mengambil tindakan, petir mengalir ke tubuhnya, meledakannya sampai dia hangus. Itu karena keduanya terlalu dekat, jadi orang ini tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia terbang keluar, mendarat di rawa. "Kamu bahkan bukan murid Istana Abadi. Mengapa kamu begitu berbakti padanya?" Si Hao bertanya. "Saya tertular kutukan karat tembaga hijau, jadi saya tidak punya pilihan. Jika diaktifkan oleh pewaris Istana Abadi, saya pasti akan mati." Dia berkata dengan sedih. Badannya mengeluarkan bau hangus setelah disambar petir, banyak tulangnya yang patah. Si Hao teringat bagaimana dia menderita kutukan jenis ini di alam bawah, menghabiskan 1 tahun penuh untuk melewatinya, merangkak keluar dari kubur dengan susah payah. Ini bagus juga, sejenis kebebasan. Jenderal ketiga batuk darah hitam hijau, dan kemudian dia jatuh ke tanah, kehilangan nyawanya. Jarak di antara alisnya telah lama terpecah oleh petir. "Saya akan membunuhnya," Si Hao berkata dengan suara rendah. Dia akan membunuh pewaris Istana Abadi bagaimanapun caranya. Batu penyerang ilahi berpikir dengan getir pada dirinya sendiri, mencoba menguraikan koordinat ujung lain dari altar aneh ini. Ia ingin menemukan di mana tepatnya pewaris Istana Abadi berada. Tidak terlalu buruk. Saya sebelumnya pernah melihat formasi transportasi jenis ini di buku tulang, jadi saya bisa menyimpulkan keberadaannya. Batu penyerang ilahi mampu memperoleh terobosan jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan, dan menyimpulkan serangkaian koordinat. Dia kemudian meminjam altar ini untuk membereskan semuanya. Persiapannya sudah siap. Altar itu menyala, membuka jalan perak menuju wilayah yang tidak diketahui. "Pergi!" Si Hao bergegas masuk. "Kalian semua tidak takut dia mengembangkan seutas energi abadi? Konsekuensi menerobos masuk seperti ini sama sekali tidak meyakinkan," kata batu penyerang ilahi. Qing Yi mengungkapkan senyuman tipis. Lupakan betapa sulitnya mengambil langkah itu, jika dia benar-benar berhasil, dengan sifatnya, dia pasti sudah lama keluar dari isolasi untuk menantang semua pihak. "Memang," Si Hao mengangguk. Lorong perak itu buram, terus berkedip-kedip dengan cahaya. Segera setelah itu, mereka mencapai akhirnya.
Si Hao memegang tombak besar di tangannya, seluruh tubuhnya ditutupi simbol, bersiap untuk melepaskan serangan paling kuat. Dia akan bergegas keluar dan segera merobohkannya. Namun, segera setelah itu, dia tertegun. Ini adalah gurun kuning yang luas. Tidak ada seorang pun di sini, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Kemana kamu akhirnya mengirim kami? Jelas bahwa ini bukanlah alam roh hijau, yang tidak memiliki vitalitas, juga tidak ada warisan istana abadi. Bagaimana lingkungan seperti ini cocok untuk budidaya isolasi? Mereka tiba di dunia yang benar-benar baru, tidak diketahui di dunia kecil mana mereka berakhir. Aneh, pikir batu penyerang ilahi dalam hati. Setelah menganalisis prosesnya dengan cermat, dia berkata, kami mungkin sedikit menyimpang dari target, tapi seharusnya tidak terlalu banyak. Tempat isolasinya harus berada dalam jarak 100 li. 100 li tidak terlalu buruk, tidak beberapa ratus ribu li. King Yi menggoda. Bagi mereka, 100 li sangatlah singkat, tidak jauh sama sekali. Si Hao bangkit, menyapu sekeliling dengan indera ilahinya. Segera setelah itu, dia merasakan sesuatu. Ke arah itu, ada bola lampu hijau di gurun. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan sebuah pulau yang terletak di padang pasir. Itu tidak besar, tapi tanaman di sini subur dan penuh kehidupan, semuanya di sini bersinar. Ini pemandangan yang aneh. Tumbuhan berkilau seperti batu giok, dan ada gelombang kabut putih yang menyelimuti udara seperti energi abadi. Ada juga gumpalan kabut yang kacau. Tempat ini terlalu luar biasa, kata batu penyerang ilahi. Saya bersiap untuk mengambil tindakan. Kalian semua, berhati-hatilah. Ekspresi Si Hao menjadi serius, menarik kembali auranya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai musuh ini. Dia akan langsung menebasnya. Pulau itu kecil, ukurannya kurang dari 1000 shang. Ada sebuah gunung di tengahnya, dan di dalam gunung itu ada sebuah gua kuno yang memancarkan sinar warna-warni yang penuh keberuntungan. Energi kacau meliputi udara. Ada satu orang yang duduk di sana, tenggelam di bawah kabut tipis yang secara tak terduga tidak dapat terlihat. Ini adalah gua dewa kuno. Batu ilahi memasang spanduk formasi untuk menetralisir formasi di sekitarnya. Itu juga ditransmisikan secara mental, 10 langkah ke depan, 15 langkah ke depan, itu menunjukkan jalan ke depan. Si Hao seperti seberkas cahaya sementara, segera membantai jalannya menuju gua kuno. Dia tidak hanya melepaskan petir, sayap Kunpeng juga muncul di punggungnya. Selain itu, tombak besar di tangannya juga terpotong. Shua! Sepasang mata terbuka dalam energi kacau, bersinar seperti lampu berwarna darah. Sangat menakutkan. Kecepatan reaksi makhluk ini sangat cepat, melawan dengan seluruh kekuatannya. Boom! Gua itu meletus, kekuatan ilahi melonjak. Suara benturan logam yang memekakan telinga terdengar di udara. Ada yang tidak beres. Itu bukan pewaris istana abadi. King Yi terkejut. Dia berjaga di luar gua, siap mengambil tindakan kapan saja. Bagaimana kalian semua menemukan tempat ini? Suara yang terdengar dari dalam gua kuno itu sangat teredam, namun mengguncang kehampaan hingga bergetar. Jika itu adalah orang normal, jiwa mereka akan meninggalkan cangkang dagingnya dan hancur. Siapa kamu, sebenarnya mengetahui jejak manusia abadi? Si Hao terkejut. Ini bukanlah pewaris istana abadi, namun ia mengetahui kemampuan ilahi sekte tersebut yang terbatas. Benda apa ini? Besar sekali. Batu penyerang ilahi terkejut. Di dalam gua kuno itu, energi kacau melingkari seekor binatang raksasa. Itu sangat menakutkan, kekuatan magis meluap ke langit. Makhluk ini bertukar beberapa lusin pukulan dengan Si Hao secara langsung, namun secara tak terduga ia tidak meledak dan mati. Segera setelah itu, keduanya membantai jalan keluar mereka. King Yi melihat wujud sebenarnya makhluk ini. Ia memiliki kepala naga dan tubuh buaya, seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Sisik emas bersinar di atasnya. Ia berdiri dengan 2 kaki, tingginya lebih dari 10 shang. Matanya seperti lampu berwarna darah, besar dan merah. Buaya leluhur berdarah naga. King Yi berteriak ketakutan, mengingatkan Si Hao bahwa ini adalah spesies langka yang sangat kuat. Dari apa yang dia tahu, hanya istana abadi yang memiliki 2 di antaranya. Mereka melindungi gerbang gunung, hidup dari era archaik hingga saat ini.
Ini jelas bukan salah satu dari keduanya, tidak terlalu kuat. Kemungkinan besar ini adalah anak mereka. Buaya leluhur berdarah naga memiliki darah naga, dan memiliki buaya ganas sebagai nenek moyangnya. Ketika dikultivasikan hingga tingkat tertingginya, ia bisa berubah menjadi naga sejati dan menghancurkan 9 langit, kekuatan sucinya tak tertandingi. Yang satu ini lebih kuat dari banyak talenta luar biasa yang pernah Si Hao temui, mampu melawannya secara langsung. Serangan biasa dari cakarnya yang sangat besar dapat menghancurkan gunung dan membuat gua kosong masuk. Selain itu, ia bahkan memahami metode rahasia Istana Abadi, dan esensi darahnya meluap ke langit. Itu sangat menakutkan. Jika dewa sejati yang normal datang, mereka bahkan bukan lawannya. Mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging dengan satu cakar. Makhluk ini terlalu kuat. Kamu hanyalah budak dari pewaris Istana Abadi. Di mana dia? Saya adalah jenderal pertempuran pertama. Aku belum pernah menjadi pelayan. Buaya leluhur berdarah naga meraung, mata merahnya mengeluarkan cahaya mematikan, melesat seperti 2 pancaran petir berwarna darah. Ia benci disebut pelayan Istana Abadi. Niat membunuh melonjak, mengamuk tak terbandingkan. Itu hanya akan menghancurkan gurun ini. Peu. Pada akhirnya, itu tetap bukan pertandingan Si Hao. Peng. Ketika pertempuran mencapai lebih dari 100 gerakan, Si Hao mengirimkan telapak tangan yang berisi kekuatan Kun Peng. Buaya leluhur berdarah naga ini berteriak. Ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tubuhnya terbelah inci demi inci. Pada akhirnya, dengan suara peu, ia jatuh ke tanah, meledak ketika mendarat di tanah. Semua yang dikirim oleh Istana Abadi terbunuh di bawah tanganku, jangan bilang kamu sudah gila. Si Hao berteriak sambil bergegas ke dalam gua kuno. Tidak ada yang merespons dari dalam gua. Ada sisik emas di seluruh tanah, dan ada 2 tanduk naga yang patah juga. Ini adalah bagian-bagian yang relatif masih utuh. Semua area lainnya telah runtuh menjadi darah dan tulang. Buaya leluhur berdarah naga ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Peng bersayap emas, salah satu ahli paling kuat yang pernah dibunuh Si Hao di Immortal Ancient. Si Hao percaya bahwa dia telah menemukan tempat yang penting. Anak buaya ganas yang melindungi Istana Abadi ini secara alami setia dan mengabdi kepada pewaris Istana Abadi. Pasti ada alasan mengapa dia berjaga di sini. Pulau terpencil itu terbelah, separuh tanamannya hancur. Hanya gunungnya yang tidak rusak. Cahaya warna-warni muncul dari gua kuno, disertai gumpalan kekacauan utama. Ini adalah gua dewa dengan formasi yang melindungi tempat ini, dan itulah mengapa tempat ini masih utuh setelah pertempuran. Si Hao dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, tapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia kecewa, karena musuhnya tidak ada di sini. Sebuah altar, kata King Yi. Dia menemukan altar emas samar di gua kuno yang sederhana dan kuno. Itu menuju ke tempat yang tidak diketahui. Sifat alaminya adalah curiga, bahkan tidak mempercayai nenek moyang buaya dan pergi sendiri ke tempat lain. Semua jenis informasi dilaporkan melalui buaya leluhur berdarah naga, kata Si Hao. Altar emas itu sama seperti yang ada di rawa, masih merupakan bagian dari jaringan, tidak mengarah ke tempat isolasi pewaris Istana Abadi. Namun, jaraknya sedikit lebih dekat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka akan menemukannya di dunia rahasia berikutnya. Kami kaya, keberuntungan alam yang luar biasa. Batu penyerang ilahi berteriak dengan aneh. Ia menguraikan formasi, dan kemudian membuka perbendaharaan. Segala jenis pancaran segera keluar seperti air pasang. Di tempat itu, materi ketuhanan menumpuk seperti gunung kecil, semuanya bersinar. Ini semua adalah harta surgawi. Leluhur buaya membantunya mengumpulkan semua jenis harta karun, dan semuanya menumpuk di sini. Ini benar-benar tempat keberuntungan alami. Bahkan mata indah King Yi pun berkedip, melepaskan kemegahan yang luar biasa. Harta karun di sini sangat mengejutkan, semuanya merupakan material ilahi langka dari berbagai jenis. Mereka bisa digunakan untuk meletakkan formasi, membuat senjata, dan hal lainnya. Segala sesuatu yang seharusnya ada di sini ada di sini. Selain itu, ada setumpuk obat suci yang tersegel di dalam wadah batu giok, jumlahnya sangat banyak. Selain itu, ada lebih dari 10 batang obat setengah dewa, berkilau dan kaya aroma. Si Hao tertawa keras. Mereka menerima panen besar kali ini setelah menyerbu sarang rahasia pewaris Istana Abadi.
Semua harta karun yang terkumpul dari berbagai daerah berpenghuni ada di sini. Dia tidak punya waktu untuk membawanya pergi, kata Qing Yi. Ketika batu ilahi melihat material biji langka, ia langsung membuka mulutnya dan melahapnya dengan suara gabeng-gabeng. Ada cukup banyak batu menakjubkan di sini, semuanya merupakan material tingkat atas. Si Hao dan Qing Yi menginventarisasi semuanya, dan kemudian mereka berdua terkejut. Terlalu banyak hal baik. Jika mereka dibawa keluar dari Immortal Ancient, mereka pasti bisa dijual dengan kekayaan yang sangat besar. Bahan batu macam apa ini? Ketika mereka memeriksa semua material ilahi, mereka melihat tumpukan biji yang tampaknya tidak terlalu istimewa. Milikku, milikku. Batu penyerang ilahi segera menyerbu, mengunyah sepotong dengan suara kenci-kenci. Pada akhirnya, begitu ia menelannya, ia meludahkannya sambil terus-menerus mengumpat. Batu macam apa ini? Rasanya tidak enak. Ia mengeluh. Tidak ada yang istimewa darinya. Itu tidak mengandung karakteristik ilahi apapun. Batu ini memiliki tanda yang disebut bahan inti batu. Qing Yi berteriak kaget. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian pikirannya bergetar hebat. Dia kemudian menjadi sangat bersemangat. Bahan inti batu, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Si Hao tidak mengingat materi ilahi apapun dengan nama ini. Itu adalah material kuno ilahi. Qing Yi tergerak, emosi mengalir di wajahnya yang murni dan suci, tidak bisa tetap tenang. Apa istimewanya? Si Hao tidak mengerti. Batu ini mungkin mengandung inti batu, yang juga dikenal sebagai inti abadi. Itu bisa membersihkan mata dan membuka mata surgawi. Qing Yi berkata, suaranya bergetar. Apa? Si Hao sangat terkejut. Adakah jenis batu menakjubkan seperti ini? Itu jelas merupakan barang yang menantang surga. Rumor mengatakan bahwa ini adalah batu menakjubkan yang berasal dari era besar kuno abadi. Ada beberapa yang mengatakan bahwa apa yang disebut inti batu berasal dari kantung empedu makhluk abadi. Esensi dari kantong empedu makhluk abadi itu tersegel di dalam tanah, terakumulasi di dalamnya. Ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah harta langka langit dan bumi yang dihasilkan oleh gunung dan sungai, hasil alam dunia. Barang bagus. Jika ada inti abadi di dalam, mengapa saya tidak bisa melihatnya? Si Hao menemukan beberapa bahan batu, namun dia tidak tahu batu mana yang memiliki inti batu. Bahan batu jenis ini tidak dapat dilihat dengan mata dewa normal. Kata Qing Yi. Sihir. Si Hao menghasilkan pupil ganda, mencerminkan tumpukan material. Qing Yi juga pindah, tubuhnya yang indah seperti teratai ilahi yang halus dan lurus yang mekar, mengeluarkan aroma yang sangat lembut dan indah. Benar-benar ada inti batu di dalamnya. Si Hao sangat senang. Di dalam tumpukan besar material batu ini, ada satu bagian yang mengeluarkan cahaya keemasan. Murid ganda dapat melihat ada inti emas pupil di dalamnya. Ini terlalu bagus. Qing Yi sangat bahagia hingga dia hampir menangis, tampak sangat berbeda dari temperamennya yang biasanya murni dan suci. Keduanya bergerak, dengan hati-hati memotong material batu ini, menghasilkan inti abadi, berwarna emas dari dalam. Bagaimana kamu menggunakannya? Si Hao mengerutkan kening. Qing Yi berkata, langsung jatuhkan ke mata dan itu sudah cukup. Ini adalah benda keilahian yang dapat membuat mata orang buta menjadi seperti kilat, memulihkan vitalitasnya, mampu mempercepat pembentukan mata surgawi. Batu penyerang ilahi sangat ingin mencobanya. Dikatakan bahwa meskipun itu adalah batu, ia juga dapat menggunakannya sebagai pembaptisan. Pada akhirnya, ia ditampar ke samping oleh mereka berdua, menyuruhnya berhenti menimbulkan masalah. Mari kita mencobanya. Kata si Hao. Mata langitnya telah lama mulai terbentuk, membentuk simbol-simbol misterius di kedalaman pupilnya, hampir terbentuk. Sekarang karena ada inti batu ini, itu pasti bisa terbuka tanpa keraguan. Kamu harus mencobanya dulu. Aku akan berjaga untukmu. Mata surgawi Anda telah menunjukkan tahap awal pembentukannya, jadi efeknya seharusnya lebih baik. Kata Qing Yi. Si Hao tidak bertindak terlalu sopan. Dia duduk, dan sambil memegang inti batu emas, dengan hati-hati merobek kulit emasnya. Cairan emas segera mengalir keluar. Gua kuno menjadi penuh dengan aroma yang kuat. Aroma cairan emas ini terlalu menggoda hingga membuat orang ingin menggigitnya. Si Hao dengan hati-hati menjatuhkannya ke matanya.
Ia merasakan sensasi menyegarkan, lalu matanya langsung merasakan sakit yang menyengat. Simbol-simbol menutupinya dengan rapat, diliputi oleh kekuatan hidup. Matanya melepaskan dua pancaran listrik. Dia dapat dengan jelas melihat simbol-simbol yang terkondensasi dengan cara yang sangat rumit. Itulah pembukaan mata surgawi. Bagaimanapun, itu memang memiliki efek ilahi, mempercepat pembentukan mata surgawi. Qing Yi menghela nafas keheranan. Proses ini cukup lambat. Si Hao tidak sabar dengan hasilnya, menunggu ketidaknyamanan di matanya hilang. Kemudian, dia mengeluarkan sedikit cairan emas dari inti batu lagi, mengoleskannya ke matanya. 1 jam kemudian, inti batu tidak lagi efektif untuknya, matanya tidak lagi menunjukkan perubahan apapun. Dia kemudian berhenti. Si Hao menutup matanya dan diam-diam memahaminya untuk waktu yang lama. Dia kemudian tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, dua seberkas sinar cahaya berbentuk simbol melesat keluar dari gua dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Saat itu juga, si Hao merasa dunia di depan matanya tampak hidup. Seluruh dunia tampak menjadi lebih cerah berkali-kali lipat, menjadi sangat jelas. Selain itu, dia bisa melihat menembus dinding batu, mampu melihat melewatinya. Setiap helai rumput, setiap pohon, semua makhluk hidup di gunung dan sungai tampak berbeda. Mereka hidup dan penuh spiritualitas, seolah dia bisa melihat jiwa mereka. Matanya menatap ke kejauhan, mampu melihat sangat jauh, mampu melihat menembus sumbernya, melewati rekayasa, mata surgawinya mampu melihat segala makhluk. Gerakan mereka tampaknya menjadi lebih lambat juga. Ini adalah mata surgawi, ini baru permulaan, namun sudah ada dampak yang luar biasa. Kecepatan orang lain melambat di depan matanya, kemampuan jenis ini akan menunjukkan kegunaan yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Akan sulit bagi semua jenis perubahan mendalam dan rahasia yang dilakukan lawan untuk lolos dari mata surgawi. Kenyataannya, ini masih merupakan awal pembukaannya. Mata surgawi Dao bela diri yang sebenarnya memiliki banyak area mengejutkan lainnya yang akan terungkap seiring dengan peningkatan budidayanya. Semua jenis kemampuan ilahi akan muncul satu demi satu. Bagaimana efeknya? Qing Yi bertanya. Bagus sekali. Si Hao mengangguk, menyerahkan inti batu padanya. Ia hanya menggunakan sebagian kecil saja, karena ia sudah mengembangkan bentuk awalnya, mampu menghasilkan simbol mata surgawi kapan saja. Qing Yi menerimanya, tapi tidak langsung menggunakannya. Dia merasa harus menunggu sampai pikiran dan tubuhnya jernih, atau ketika dia mengembangkan beberapa teknik mata sebelum menggunakannya, karena efeknya akan lebih menonjol. Dia menyegelnya di dalam botol giok. Yi, apa yang terjadi padamu? Qing Yi melihat ke arah Si Hao, menyadari bahwa matanya menjadi simbol, cahaya keemasan samar tersebar di tubuhnya tanpa menghilang. Tidak ada apa-apa, hanya melihat betapa pesonamu dibuat dari surga, merasakan bahwa pencapaian masa depanmu luar biasa. Si Hao berkata dengan setengah hati untuk melewatinya, matanya berkedip-kedip. Kamu, Qing Yi segera menjadi marah, bereaksi dengan cepat. Mata surgawi orang ini telah terbentuk sejak awal, mampu melihat segala sesuatu. Dia sedang melihat tubuhnya. Dia segera menampilkan teknik hebat untuk melindungi tubuhnya, menghalangi simbol mata surgawi. Si Hao bisa melihat tubuh putih bersih dan indah yang berkilau dengan cahaya seputih salju. Kurva naik dan turun, anggun dan indah, sempurna tanpa cacat. Sebaiknya tutup matamu dan berhenti menggunakan mata surgawi. Qing Yi memarahi dan mulai memukulnya. Si Hao memasang wajah datar, membual tanpa malu-malu, mata surgawi saya telah terbentuk, jadi saya menghabiskan kekuatan ilahi untuk membantu Anda memeriksa jiwa Anda, untuk melihat apakah Anda memiliki bahaya tersembunyi dalam proses kultivasi Anda. Qing Yi tentu saja tidak akan mempercayai omong kosongnya. Dia baru saja membuka mata surgawi, memeriksa jiwa, pantatku. Dia hanya bisa melihat tubuh dagingnya. Dengan mengangkat tangannya, serangkaian simbol keluar, meluncur ke depan. Segera setelah itu, bulan hijau mengeluarkan cahaya, mengelilingi tubuhnya, mengisolasinya dari dunia. Kenapa aku tidak bisa melihatnya lagi? Si Hao bingung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengatakan hal ini tanpa berpikir, dan segera menambahkan, aku tadi bilang kenapa aku tidak bisa melihat satu jiwa pun lagi. Lihatlah hantu saja. Kilatan api ilahi berwarna hijau terbang dari Qing Yi, hampir mendarat di tubuhnya. Dia buru-buru menyingkir. Simbol di mata Si Hao surut, matanya memulihkan keadaan normalnya.
Meskipun matanya jernih, dia tidak menunjukkan penyesalan apapun, bergumam, bukannya aku tidak melihatnya sebelumnya. Apa katamu? Mata besar King Yi melebar, wajah batu gioknya yang sempurna memerah karena kemerahan, suaranya meningkat 1 oktav. Dia awalnya adalah seorang wanita yang murni dan halus dengan temperamen dunia lain, tetapi setiap kali dia bersama Si Hao, emosinya akan selalu terpicu. Tidak ada apa-apa. Si Hao berbalik dan mulai memeriksa bahan langka lainnya. Kemudian, mereka berdua pindah, mengumpulkan semua yang ada di gua kuno, tidak meninggalkan satupun barang. Bisa dibayangkan betapa marahnya pewaris istana abadi begitu dia mengetahuinya. Ini semua miliknya, namun sekarang, semuanya dijarah dengan cara yang tidak terkendali, sudah berganti pemilik. Menggunakan inti batunya untuk membersihkan mata kita, meningkatkan pembukaan mata surgawi kita, jika dia mengetahuinya, aku bertanya-tanya seperti apa ekspresi yang akan dia miliki. Mungkin dia akan menjadi gila, kata Si Hao. Dia berkultivasi dalam isolasi, jadi jika kita pergi ke sana dan memberitahu dia apa yang terjadi, dia tidak akan menjadi gila, bukan? Kata batu penyerang ilahi dengan niat yang jelas-jelas tidak baik. Ia mulai meneliti altar emas, ingin mencapai tempat itu lewat sini. Si Hao duduk untuk mengatur napasnya dalam diam, meningkatkan kondisi tubuhnya ke puncak. Mata surgawi Dao bela diri sekarang berada pada tahap awal pembentukannya, dan indera ilahinya menjadi lebih tajam.